Jo, kau ini ya. Assalamualaikum Kamu warahmatullahi buka dulu di belakang sana. Jo. wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Sebulan Jo. Malam ini Kerahmu Jo. Nah, di belakang itu loh. sengaja nih dingin biar model style Gangnam Style. Jo, Bisa. sakarmu Jo. Malam ini bertepatan dengan yang merayakan apa? Kenaikan atau penurunan? Kenaikan. Kenaikan. Iya, ini Sama kan. sih kan? Iya. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga Roh Kudus memberkati kita semua sampai ketemu di alam kelanggengan. Semoga kita bisa bertemu dengan rekan-rekan sealiran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya udah iso ketemu Jo. Ketemunya hanya dengan Allah. Yang berbicara. Bro, ini bahasa lipsting di podcast harus satu Indonesia Raya. Jayalah Indonesia, maju Indonesiaku, jangan mundur Indonesiaku. Pak Jaya itu sekarang sudah tua sekali Jo. Biarin aja udah tua. Oke ya pemirsa, Pak ini Jaya mau pingsan. Prabu Jo. Jolo-Jolo kekeselan ya. Jadi dar pemirsa. Tapi apapun itu, karena dukungan pemirsa, terima kasih atas subscribe, like, comment, and share-nya, sehingga kami tetap semangat mengadakan podcast untuk pemirsa, juga untuk kami sendiri, karena ini adalah bagian dari pembuktian keimanan yang mana apabila sudah mengetahui wajib mengajak, sebatas mengajak dan memberitahu. Selebihnya pemirsa sendiri dengan kecerdasan akal pikirnya mengamati apa yang kami sampaikan berupa Al-Quran Karim, Al-Quran Azim, benar atau salah menurut pemirsa. Kalau menurut kami sudah pasti benarnya, karena yang kami ketengahkan adalah Quran Mushaf yang direfleksikan ke dalam Quran Azim atau tubuh kita sendiri yang tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya, tidak ada bunyinya, tapi mengejawantahkan apa isi Al-Quran yang tersirat dan tersurat. Demikian selebihnya akan dibawakan oleh Prabu Jolo-Jolo. Berhubung ini adalah malam kenaikan, maka mungkin sedikit akan membahas bagian itunya sebelum melanjutkan materi yang sudah rutin kita bahas setiap hari. Demikian, waktu kami persilakan kepada Prabu Jolo-Jolo. Terima kasih atas berkenannya waktu dan kesempatan sehingga di malam yang berbahagia ini kita masih bisa tadarusan, masih bisa dirosah dengan pembahasan tidak lain adalah Al-Quran Karim, Al-Quran aku itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum bisa disujan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srohli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa. Sampai malam ini alhamdulillah kita masih bisa sama-sama dirosah bersama. Karena mengapa? Karena dalam hidup ini kita tidak bisa mengesampingkan apa yang berkaitan dengan handshake kita, apa yang berkaitan dengan cetak biru kita, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah cetak biru itu sendiri. Bagaikan seperti kalkulator dengan sistemnya, atau kalkulator dengan bentuk yang di dalamnya itu namanya program sistemnya itu sendiri, softwarenya. Jadi tidak bisa terpisah antara kalkulatornya, hardwarenya itu dengan softwarenya. Sedangkan malaikat dan jin itu softwarenya saja. Tapi kalau kita adalah malaikat, hardware sekaligus software. Jin virus. Jin itu sesungguhnya juga bukan virus, karena jin itu nanti berkaitan dengan giroh. Giroh itu gabungan sebetulnya. Jadi kegabungan sesuatu yang sifatnya molekular sekaligus juga sel. Tapi di situ juga ada jinnya. Makanya minal jinnati wan nas. Kalau di Quran surat yang berkaitan dengan 51 ayat ke-56 itu adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu sesungguhnya yang berkaitan dengan giroh. Jadi ada sesuatu yang berkaitan dengan semangat. Kalau giroh itu bukan semangat,
tempat. Tapi hiro itu merupakan tempat semangat itu bisa kamu visualisasikan dengan ilmu kebenaran dari Allah yang Maha Agung itu sendiri. Itu sesungguhnya pemirsa. Jadi kalau kita mau kembali kepada kisah kenabian dan kerasulan, alangkah beratnya seorang kenabian dan kerasulan yang asmanya adalah Ibrahim. Karena Ibrahim adalah mewakili sebuah konsep, di dalam jiwa adalah kelojikan, sedangkan Musa adalah kecerdasan, Harun adalah kelemah lembutan. Harun itu selain lemah lembut, beliau juga orang yang, kalau Nuh itu yang suka prihatin, kalau Harun itu lemah lembut. Kalau Ismail itu orang yang selalu mau mendengarkan dengan kesamiannya itu. Samian itu mendengar, menjadi Ismail itu kalau nama. Makanya nanti begini pemirsa, sesungguhnya penyebutan Rasul, penamaan Rasul dan kenabian itu tidak boleh semena-mena, karena tidak sama dengan kekhalifahannya. Sebagai khalifah fil ardi itu tidak sama. Sehingga Asmaul Husna, namanya Allah, itu ya memang untuk Allah. Namanya kenabian dan kerasulan, bahkan kepangkatannya ya memang untuk beliau-beliau itu. Karena setelahnya itu tidak ada. Itulah yang sejak awal kamu harus memahami ilmu itu. Makanya ngajinya harus di Al-Quran, sehingga kamu nanti bisa menempatkan itu, karena penyebutan nama sekaligus terhadap kerasulan dan kenabian. Kalau kamu nanti semena-mena di Quran suratnya ada, kamu akan mendapatkan sebuah azab di situ. Itulah berbahayanya kalau kamu tidak memahami sejak awal tentang penyebutannya itu. Itu pemirsa. Sehingga mengapa di situ ada sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan itu sesungguhnya sesuatu yang kamu bisa menggunakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu itu, dengan keilmuan yang metodologinya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itulah sesungguhnya kebenaran. Itu pemirsa. Karena selama ini orang selalu kebalik-balik karena tidak memahami konteks awal dan tidak memahami tentang kepastian datangnya berita tentang ketetapan, kepastian hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah yang dari Allah itu sendiri. Sehingga kamu selalu salah memprediksi, salah mengapresiasi, bahkan salah kesimpulannya akan salah, gitu aja lah. Kalau kesimpulan itu terlalu tinggi, jadi analisismu akan salah, karena sejak awal pendekatannya salah. Itu pemirsa. Jadi panjenengan lihat kenabian Ibrahim dikisahkan dalam sebuah konsep. Ibrahim itu mengapa dia mengadu argumen dengan ayahnya? Karena ayahnya Ibrahim itu namanya si Azar. Ya Azar, iya. Ayahnya Azar yang beliau menciptakan Lata Uzza sebagai pencipta berhala. Sedangkan si Nabi Nuh sendiri, maaf pemirsa, iya itu pemirsa. Jadi sebetulnya kasihan, artinya bukan kasihan, gimana? Kisah kenabian dan kerasulan itu banyak mengandung pembelajaran, banyak mengandung ibro yang kita harus berpikir. Mengapa kenabian Nuh tidak bisa menentukan si anaknya? Mengapa kenabian Nuh tidak bisa menundukkan
istrinya pasangan hidupnya. Kenapa kenabian si Ahmad sendiri tidak bisa menunjukkan seorang pamannya? Selalu seperti itu dalam kisah kenabian dan kerasulan. Dan mengapa si Nabi Harun sampai melarikan diri dari umatnya? Karena tidak mampu menahan apa yang selama ini mendapat cobaan dari umatnya itu. Sedangkan mengapa si Bilqis tidak mampu menundukkan dirinya sendiri, hawanya sendiri. Bahkan yang luar biasa di Quran dan surat itu sering diketerangkan banyak pembahasan itu di Nabi Musa. Karena Musa ini nanti selalu bertentangan dengan Fir'aun. Fir'aun itu sesungguhnya kendaraan itu, badaniahmu itu, itulah Fir'aun nanti. Nanti disebutkan bahwa Fir'aun itu selamanya akan bermusuhan dengan kecerdasan si Musanya itu. Karena apa yang panjenengan dahar dengan rezeki itu nanti akan bermusuhan dengan kecerdasan yang ada di dalam pikiranmu itu. Karena jasad itu pengennya makan aja, yang nikmat-nikmat terus. Tapi begitu sudah menginjak usia kamu, maka nanti sesuatu yang halal belum tentu akan toyib. Sehingga nanti banyak perut itu mulai dari perjaka sampai jenengan tua nanti akan mengalami perubahan. Biasanya ukuran celana 28 bisa menjadi 34, bahkan bisa menjadi 40 atau berapa itu. Si Bejo tertawa ini. Gitu. Saya itu mulai dulu masih muda. Itu saya mulai muda itu paling 52, ukuran celana 28. Sekarang 32. Tapi pakai 28 ya masih bisa sekarang. Itu saya. Saya itu kalau sakit obatnya puasa. Kalau enggak puasa saya pakai pernafasan. Itu insya Allah sembuh. Dan itu saya praktekkan sampai sekarang. Itu memang obat yang paling bagus itu sebenarnya puasa sama pernafasan, hanya itu aja. Karena terbakarnya lemak yang paling banyak itu di pernafasan sama di puasa itu sebetulnya. Makanya itulah mengapa saya sering melakukan itu sampai sekarang. Karena saya kalau sakit saya pakai puasa malah sembuh. Tapi kalau saya tidak puasa nggak sembuh-sembuh sakit itu. Dan itu sudah saya rasakan sampai usia menginjak ke 55 tahun. Itu pemirsa. Makanya coba sekali tempo kita apa istilahnya, kita praktekkan dalam diri kita itu. Sesungguhnya Al-Quran ini dampaknya sampai kemana? Secara kejiwaan, secara rohani, secara jasmania, itu sampai kemana? Kalau jenengan tidak mau mempraktekkan, membuktikan, maka namanya tidak menjadi alami. Karena tidak kamu alami sendiri. Alamu, aqua. Namanya alami itu ya memang harus kamu praktekkan seluruhnya gitu. Sehingga rasa itu seperti ginilah. Jenengan kemanapun itu tidak bisa meninggalkan kaki dan tanganmu ternyata. Dan kamu wakilkan pun juga tidak bisa. Harus kamu sendiri yang mengalami itu. Kamu sendiri yang melakukan itu. Itulah nikmatnya. Sehingga kamu nanti betul-betul bisa menyadari itu, kehadirannya itu. Jadi keberadaannya itu kamu sadari itu sejak awal. Itu pemirsa. Ngapunten, nggak tahu. Saya sebetulnya mulai kemarin itu mau sakit gitu. Tapi alhamdulillah ini jadi sehat. Apalagi tahu bejo perutnya saya suka. Makan terus. Iya, bejo ini luar biasa. Saya senang kalau ada bejo itu terhibur. Jadi hujan puasa, hujan kemarin kasih makan lah biar nggak masuk angin. Sudah sampai ini ya, contoh tragis dari ekosistem ekologi. Bahas dulu ini alam Natal. Ya itu tadi sebagian sudah saya, makanya kan belum Musa itu banyak dipisahkan dalam Al-Quran. Kalau si Ahmad itu cuma sedikit. Jadi mengapa Isa itu sesungguhnya sebetulnya Isa itu jimat. Jadi Roh Kudus.
Jadi si Isa itu sesungguhnya jelmaan dari si Mas Waroko, juga jelmaan dari Rasul Karim, juga jelmaan dari si Azam, juga jelmaan dari si Al-Jabar itu. Cuma dalam kisah kenabian dan kerasulan, Isa itu kan mewakili sebuah harapan yang pasti. Sedangkan Maryam itu adalah mempunyai keinginan Tuhan karena ada harapan pasti di hadapan. Itu sesungguhnya apa? Saya tak tanya ke Jem. Harapan pastinya apa sih sebetulnya? Harapan pastinya hidup setelah hari ini, besok lahirnya, itu harapan pasti. Harapan pasti itu sesungguhnya turunnya kitab suci. Itulah harapan pasti. Karena ada makhluk hidup tanpa adanya Al-Quran, maka dia tidak bisa merubah naluriahnya menjadi nurani. Itulah mengapa sesungguhnya api sehingga menjadi nur. Karena api ini, matahari itu memang dia bersinar terang, tapi panas. Tapi kalau bulan tidak, karena namanya beda. Kalau panas itu nar, kalau terang tapi dingin itu cahaya. Itulah akhirnya nar menjadi nur. Tapi dua-duanya kita butuhkan. Dua-duanya dibutuhkan. Ya, memang dua-duanya tetap dibutuhkan. Makanya kamu juga jangan menyalahkan jin. Itu karena semua bertasbih. Dia paham dengan tasbihnya masing-masing. Makanya begini aja lah pemirsa. Jin yang mengalami penyimpangan itu nanti menjadi sayatin. Yang mengalami penyimpangan berkelanjutan namanya abalasa, bablas, remnya hilang. Itu menjadi iblis. Dan apakah itu nanti bentuk siksaan? Bukan. Itu ada di dalam dirimu semua. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma ada konsekuensi logis. Makanya begini. Di Lauhil Mahfud itu di Al-Quran Majid. Jadi begini pemirsa ya. Ngapunten. Ini saya buka aja dulu. Jadi begini. Di dalam Al-Quran itu sebetulnya Qaf wal Qur'anil Majid. Majid itu sesuatu yang telah pasti dan merupakan sebuah kemuliaan. Majid itu pasti dan mulia. Itu majid. Kalau karim itu beda. Setelah kamu menemukan ilmunya pembeda, maka akan menjadi mulia gitu loh. Karim itu maksudnya gitu. Tapi kalau majid itu kepastian kemuliaan. Bedanya nanti ke sana. Makanya grand desainnya Allah itu sesungguhnya Al-Quran Majid itu. Sehingga Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf itu sesungguhnya al-haqqu, atau kamu kembali memahami tentang dirinya zat itu. Nafsun wahidan. Itu Qaf itu. Itu. Sehingga nanti kalau di Al-Burud itu bal huwa Qur'anil Majid. Sampai 2 itu nanti. Yang satu di surat Qaf, yang satu di surat Al-Buruj. Itu. Coba jenengan periksa itu. Karena ini ada keterkaitannya nanti. Kalau Qaf wal Qur'anil Majid, tapi kalau yang di Al-Buruj bal huwa Qur'anil Majid, itu berarti di Lauhil Mahfudnya. Grand design, konsep grand designnya Sidat kan Moho Agung itu. Itu. Makanya Al-Quran itu majid. Karena apa? Kepastian Al-Jabar dia. Hukum sunatullahnya Allah. Itu nanti makanya kaitannya dengan Rob. Itu. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Digabung. Allahnya dahulu karena itu menyebutnya kamu setelah ada ini. Kamu menerima umul kitab itu. Makanya Alhamdulillah, lillahnya duluan, baru Rabbil Alamin. Karena mengapa? Kamu akan membahas ilmunya setelah kamu ada. Logikanya itu. Rasio logika apa enggak ini?
Tapi saat di alastu birobbikum, Allahnya tidak muncul. Karena kamu belum balagoh, balagohmu belum muncul, belum akil balik, belum balik akil. Makanya tidak muncul di alastu birobbikumnya, birobbikumnya yang muncul, tapi Allahnya tidak. Nah ini kamu harus paham betul ini. Karena kaitannya itu, dia pengen saya membuka ini, tapi ini permukaan mawon. Karena nanti kalau yang di Quran surat Al-Insyirah ayat 21 itu ada keterkaitannya juga. Karena sebetulnya ini harus kamu baca, Jo. Al-Insyirahnya 21 ini karena Allah nanti kamu likoi itu. Jadi Allah itu bisa kamu temui. Tapi kalau Rob tidak bisa. Karena Rob itu munculnya di hukum ketetapannya itu, di sunatullahnya itu, hukum konsekuensi logis. Makanya akan bisa kamu rasakan setelah kamu pindah alam. Di alam keabadian itu muncul Rob. Karena Rob tidak bisa dihindari. Nek Allah masih bisa kamu siasati. Terbukti apa? Ada panas payungan, ada sumuk pakai AC. Itu adanya di alam semesta. Makanya sebelum di alam semesta sebutan Allah tidak ada. Nanti setelah dari alam semesta pindah ke alam, maka sebutan Allah tidak ada lagi. Kembali Rob dan Rob. Ini kan pembahasannya luar biasa, keren ya. Itu pemirsa. Kalau jenengan tidak mengungkap ini semua terus gimana? Antara surat Qaf ayat 1 ini nanti bisa kamu lanjutkan sampai ayat berapa? Coba itu sekali tempo dibuka. Terus nanti dikaitkan dengan Al-Buruj, dikaitkan dengan Al-Insyirah. Ini kaitannya nanti kebangkitan. Al-Qari'ah ya kebangkitan. Al-Waqi'ah ya kebangkitan. Al-Baroah nanti juga kebangkitan. Banyak kan? Maksudmu kiamat yang mana? Saya kan ganti tanya gitu. Itulah pemirsa, makanya kiamat sugro itu sesungguhnya kiamat yang kecil, sugro yang besar karena mengalami pindah alam. Yang kecil, yang biasa amor akhirnya pisah, dia akhirnya sedih. Ini gini pemirsa, nanti kita bahas seluruhnya aja, biar nanti menjadi sebuah kisah yang utuh. Karena berkaitan dengan wakul jal haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zaqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina ila khosala. Itu sesungguhnya. Karena kita tidak bisa membahas Al-Quran itu secara parsial, tapi harus mengawali dengan sesuatu yang sifatnya semesta, yang sifatnya universe, baru nanti keparsialan, sehingga nanti kamu bisa mengolah itu semua dengan olahan yang utuh Al-Quran itu pemirsa. Karena diri kita adalah keparsialan, tapi Allah sendiri sesungguhnya ke universal. Alam semesta itu universal karena sesungguhnya realitas itu sendiri Allah. Makanya bukan roh, realitas itu sama dengan Allah. Robnya ilmunya. Ini Jo, jadi jangan mau ngapa-ngapa, kopinya diminum lagi Jo, dan rokokan boleh, sehingga nanti tidak ngantuk Jo, karena akan bahas musibah. Banyak hal yang berkaitan dengan musibah nanti, karena musibah itu nanti kaitannya banyak sekali korelasinya. Makanya kalau kita sudah memahami itu, maka Nabi Isa itu istilahnya diangkat oleh Allah ke langit, karena memang itu jelmaan saja, nanti menjadi basyirun samiyah itu sendiri. Makanya kemarin kan sudah saya ketengahkan di saat Nabi siapa yang Nabi Ibrahim menemui
beberapa utusan yang menjelma menjadi itu sebetulnya malaikat. Terus saat menjelma lagi, saat Nuh Nabi Lut disuruh untuk pindah, tapi istrimu jangan kamu ikutkan, itu juga penjelmaan. Jadi Al-Jabbar itu sering menjelma menjadi manusia ajam saat mengajari Al-Quran langsung kepada si Ahmad dengan bahasa lisanul Arabiyyun itu, terus menjadi Mas Waroko saat beliau di pasar, sekaligus di Al-Kahfi saat dengan pemuda Kahfi itu, terus di Basirun Sawiyah saat Maryam bertapa puasa membisu itu. Terus habis itu saat lagi menjadi Rohul Qudus, sehingga 5 kali sebetulnya menjelma. Jadi menjadi manusia jelmaan yang sempurna, tapi menjelmanya menjadi manusia yang sempurna. Tapi saat beliau nanti disuguhi makanan makhluk namanya manusia, jelas tidak dahar dia, karena beliau memang jelmaan. Itu perbedaannya ke sana. Sehingga nanti kalau membahas itu lebih keren lagi pemirsa, lebih asik lagi. Nah, selama ini di Bejo sudah bahas itu belum? Jadi gampang pemirsa, kalau ada tamu kasih makanan enak-enak, kalau dia nggak makan malaikat, kalau dia makan manusia, tutui mana-mana. Bejo selalu seperti itu. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.